Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Denny Tirta Pawana Putra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan video aksi nyata saya dalam melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 2 Karangtengah, Cianjur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi tadiyya wa la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi CGP angkatan 11 tentang budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada pimpinan alam Habibana wa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, kepada umatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya dan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri kegiatan ini dalam sebagai tanda dukungan terhadap kami calon guru penggerak angkatan 11 dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin di sini nanti kami akan berbagi pengetahuan tentang budaya positif, dan karena kebetulan SMP 2 Karangtengah ada 3 CGP, yaitu saya sendiri, Pak Sanusi dan Bu Ika, jadi mungkin nanti pemaparannya akan kami bagi menjadi 3 sesi. Bapak Ibu, kita mulai saja. Kita mulai tentang aksi nyata budaya positif. Izinkan saya berdiri, Bapak Ibu. Di dalam sebelum kita laksanakan diseminasi budaya positif, alangkah baiknya kita bikin kesepakatan dulu, kesepakatan diseminasi pada kesempatan hari ini. Di sini sudah kami tuliskan satu, yaitu saling menghargai. Mungkin Bapak dan Ibu mau menambahkan kira-kira kesepakatan untuk forum diseminasi ini mau apa lagi? Memberikan masukan, katanya juga. Memberikan masukan yang konstruktif. Ada lagi? Aktif selama kegiatan. Saling memotivasi. Ada lagi Bapak Ibu? Tepat waktu. Ada lagi? Sudah cukup saja? Oke, baik. Ini kesepakatan kita dalam forum diseminasi. Mari kita laksanakan. Untuk selanjutnya masuk ke materi, di mana dalam diseminasi budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, disiplin positif itu sendiri, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama tentang disiplin positif. Bapak dan Ibu kira-kira adakah yang sudah tahu kira-kira disiplin positif itu apa? Budaya positif. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang positif yang harus dilakukan oleh seluruh personil
Terima kasih Ibu. Ada lagi dari Ibu dan Bapak mungkin selain dari sama saja. Oke. Baik. Berdasarkan apa yang kami pelajari tentang budaya positif, jadi budaya positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua murid, dan ketika budaya positif terlaksana dengan baik akan memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid serta menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif juga dapat menumbuhkan kemandirian pada anak. Jadi dilakukan supaya anak melakukan sesuatu itu karena kesadaran dari diri sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman dan sebagainya. Jadi disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Jadi seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bu Maya, jadi memang ini harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Cuman tadi kan harus disesuaikan dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Mengucapkan salam, bertegur sapa. Ada lagi? Nilai-nilai kebajikan. Semua perilaku yang baik, berdoa. Jadi sebetulnya nilai-nilai kebajikan ini semua sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila yang baik. Dari mulai yang beriman bertakwa dan selanjutnya itu merupakan contoh-contoh nilai kebajikan, dan itu harus kita terapkan di sekolah sebagai budaya positif. Namun mungkin dalam penerapannya kita harus bisa memperhatikan apakah nantinya itu bisa menjadi kesadaran atau anak itu melakukannya karena takut. Karena kebanyakan di sekolah kita saja masih ada gitu, ketika anak melakukan sesuatu itu karena ada ancaman, karena ada paksaan. Jika tidak melakukan seperti ini maka akan seperti ini. Nah, nantinya anak melakukan kebiasaan tersebut karena terpaksa, bukan karena kesadaran dari diri sendiri. Nah, ini yang harus kita luruskan, yang harus kita sepakati supaya apa yang nanti dilakukan oleh anak itu menjadi suatu kebiasaan yang baik, termotivasi dari diri sendiri, bukan karena adanya ancaman, paksaan ataupun hukuman. Nah, itu tentang budaya positif. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, saya ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu, kira-kira kebutuhan dasar Bapak dan Ibu apa saja? Sandang pangan, apalagi Bu? Dihargai, tidur, apalagi? Bertanggung jawab. Kemudian ada yang butuh disayangi? Pasti semuanya harus. Nah, itu kebutuhan dasar ya. Jadi yang kami pelajari pun sama. Jadi kebutuhan dasar manusia yang menjadi tolak ukur apa yang dilakukan oleh seseorang itu di sini ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang tadi ada sandang pangan, kebutuhan untuk survival, kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging, ada kebebasan. Kebebasan di sini artinya kebebasan buat memilih, Bapak Ibu ya, freedom. Ada kesenangan, kemudian ada penguasaan, ingin dihargai, ingin diakui. Nah, itu biasanya kebutuhan dasar ini yang menjadi tolak ukur seseorang melakukan sesuatu. Misalkan anak-anak di kelas yang melakukan hal A, B, C, D gitu, dan biasanya itu ada tujuan yang ingin mereka dapatkan. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Nah, itu yang harus kita kaji supaya kita ketika menyelesaikan permasalahannya bisa dilakukan secara baik-baik. Nah, selanjutnya kemudian kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi sudah tahu ya Bapak Ibu, ya, motivasi itu dorongan. Nah, dalam berperilaku anak bahkan kita sendiri biasanya termotivasi karena 3 hal. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini yang harus kita hindarkan seperti tadi. Kita menerapkan budaya positif tapi dengan cara
menerapkan hukuman. Jika tidak ikut literasi akan disuruh membersihkan WC misalkan. Itu nantinya kedepannya anak itu akan melakukan kegiatan literasi karena terpaksa. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan. Jika terus melakukan literasi misalkan akan mendapatkan hadiah. Itu juga untuk kedepannya akan menimbulkan masalah. Anak melakukan sesuatu karena ada harapan. Jika tidak ada imbalan, mereka tidak akan melakukan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi yang paling baik itu adalah motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi akan menyebabkan mereka melakukan sesuatu atas kesadaran diri mereka. Tidak ada paksaan, tapi sadar murni dari diri mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi itu terbagi dua, ada motivasi dari dalam atau intrinsik dan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah, yang paling bagus yang harus kita ciptakan itu adalah motivasi dari dalam diri si anak tersebut. Kalau motivasi dari luar, itu tadi nanti ada ancaman, ada hukuman, itu motivasi dari luar. Nah, itu Bapak Ibu, mungkin untuk selanjutnya pemaparan selanjutnya akan kami serahkan pada Pak Sanusi. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih ya karena ini kolaborasi, jadi ada pergantian pemain di tengah ini. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid dengan cara restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kekompakan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dosen tahun 2004. Bahkan mungkin ada tambahan ini tentang definisi restitusi. Kalau lihat kita di artificial intelligence, bahwa restitusi itu mengembalikan sesuatu yang telah hilang atau dirusak. Ini dalam artian restitusi ini mengembalikan semangat belajar siswa yang rusak karena ada sesuatu hal atau ada sebuah masalah sehingga belajarnya rusak. Nah, restitusi ini bagaimana cara mengembalikan supaya siswa ini bisa belajar kembali, yang seperti itu. Next. Nah, di dalam restitusi ini, di dalam mengembalikan semangat atau motivasi siswa di dalam belajar supaya belajar dengan bersungguh-sungguh, tidak belajar di halaman, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi menguatkan dan fokus pada solusi ini menekankan pentingnya mencari dan menerapkan langkah-langkah konkret yang dapat menyelesaikan suatu masalah, tantangan. Jadi menguatkan dan fokus pada solusi ini kurang lebih yang kita gali jika terjadi masalah di kelas, biasanya kurang lebih seperti itu. Jadi kita fokus pada solusi, tidak melebar kemana-mana. Yang kedua adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini fokus pada karakter bukan tindakan ini mengacu pada pendekatan yang menekankan pengembangan dan pembentukan karakter individu sebagai prioritas utama, daripada hanya memperhatikan tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Jadi kalau ada masalah pada siswa itu lebih fokus pada karakter dan pengembangan mereka ketimbang menindak kesalahan. Itu yang ketiga adalah bukan menembus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika mereka mengalami sebuah kesalahan, tentu saja disadarkan akan kesalahannya sehingga mereka bisa belajar kesalahannya apa. Lalu yang berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini tentu saja digali dari siswanya. Jadi sebuah masalah itu terjadi karena apa? Yaitu dicari dasarnya. Jadi kebutuhan apa yang mereka inginkan sehingga terjadi sebuah masalah. Lalu yang berikutnya adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita memberikan hukuman atau bukan
hukumannya apa ya? Ketika terjadi sebuah kesalahan maka ditawarkan perilakunya benar atau salah itu menurut dia, tidak menurut kita gitu ya. Jadi menurut pendapat anak sehingga tidak terjadi tidak terjadi bahwa anak itu semacam ditekan. Jadi ketika ada kesalahan mereka merasa bersalah secara sadar, lalu memperbaiki hubungan. Ini memperbaiki hubungan dengan masalah terkait dengan siapa. Lalu yang berikutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Next, lalu ini yang berikutnya ini adalah ada perbedaan antara hukum, konsekuensi dan restitusi. Ini misalkan contoh kasus, misalkan murid datang terlambat ke sekolah, maka kalau hukuman itu murid misalkan disuruh berdiri di depan kelas, itu disebut sebagai hukuman. Atau guru marah terhadap siswa karena siswa terlambat datang, itu disebut hukuman. Lalu murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, nah itu juga disebut sebagai hukuman. Lalu ada juga yang disebut dengan konsekuensi. Nah kalau konsekuensi misalkan ini guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Karena datang terlambat, maka belajarnya juga ditambah sehingga mengganggu pada istirahatnya. Atau guru tegas dan murid menghormati peraturan. Lalu ini di sini ada restitusi. Restitusi ini saya pindah ke depan. Jatuh. Yang restitusi ini guru menanyai atau menanya keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah, atau murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang teksnya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini misalkan hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman begitu ya. Hukuman itu biasanya anak melaksanakan karena terpaksa, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalkan kalau di jalan tidak pakai helm, maka konsekuensinya misalkan kecelakaan dan sebagainya. Lalu yang berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman itu bisa membuat anak sakit kalau fisik, atau kalau mental itu bisa membuat anak sakit hatinya untuk jangka waktu yang lama. Lalu untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek, biasanya karena merasa bersalah, konsekuensi dari melanggar ketentuan. Lalu yang kedua ada anak membenci kedisiplinan karena dihukum jadi benci akan aturan. Lalu kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu berikutnya adalah kalau hukuman biasanya paksaan atau terpaksa. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman biasanya marah, merasa bersalah atau merasa dipermalukan atau merasa tidak dihargai, meskipun misalkan anaknya melakukan pelanggaran, tapi kalau dihukum itu mereka akan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi ini akan kehilangan hak karena hukuman tadi dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, lanjut. Yang berikutnya ini ada posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ini bisa memposisikan sebagai kontrol. Di sini kita sebagai guru kadang suka menjadi penghukum. Kalau misalkan melihat anak melakukan pelanggaran, atau juga bisa menjadi pembuat
rasa bersalah. Kalau kita mungkin membutuhkan siswa, kalau kamu diutarakan kalau mereka bersalah tanpa mereka mengungkapkan bahwa bersalah itu bukan karena dianya. Lalu posisi kontrol guru ini di sini juga guru bisa juga sebagai teman, ya. Ini juga sering kita lakukan. Lalu atau yang berikutnya kontrol guru ini juga sebagai pemantau. Jadi kita pemantau itu biasanya melihat perilaku siswa sebelum bertindak. Jadi dipantau dulu ketika siswa melakukan pelanggaran atau yang sebagainya, atau misalkan mau melihat perkembangan siswa maka kita akan memantau. Lalu yang berikutnya adalah kita sebagai manajer. Jadi kita memperlakukan seperti manajer atau seperti pimpinan. Ya, next. Nah, ini di sini ada posisi kontrol tadi ya, terbagi atas beberapa ya, ada posisi kita yang tadi yang penghukum, ada ini ada identitas gagal, ini kontrol yang kedua, menghindari hukuman. Ini misalnya motivasinya guru berbuat misalkan penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa, atau misalkan melakukan membuat orang merasa bersalah, misalkan berceramah, diceramahi dan mengatakan seharusnya begini, atau bapak kecewa terhadap siswa tersebut dan seterusnya. Nah, gitu ya. Sebagai kontrol yang gagal, itu artinya kalau membuat orang merasa bersalah, berarti di situ ada perlakuan marah-marah. Yang berikutnya sebagai teman. Jadi identitas berhasil atau sukses ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain sebagai teman. Misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lalu kalau sebagai pemantau, menghitung dan membuat. Lalu ini yang berhasil kita sebagai manajer, identitas berhasil atau sukses kalau sebagai manajer. Kalau sebagai manajer maka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan guru. Lalu di sini ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini sebagai penghukum atau ancaman. Ini identitas yang gagal, itu tidak bisa dilakukan. Kalau yang berikutnya misalkan membuat bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya, maka perkataan ini akan membuat anak merasa bersalah dan ini disebut sebagai identitas gagal. Lalu berikutnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, bapak pernah bantu. Ini sebagai teman kita mengajak anak untuk melakukan sesuatu sebagai teman seperti itu. Lalu kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Lalu kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Kurang lebih kalau manajer biasanya memerintah. Kalau ini yang berikutnya adalah hasil. Hasil ini kalau identitas gagal sebagai penghukum maka memberontak, hasilnya ya, memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Atau kalau membuat orang merasa bersalah adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman nanti ada ketergantungan. Kalau sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada guru, kalau piket misalkan piket, kalau tidak ada ya sudah terberikan. Lalu kalau sebagai manajer menguatkan pribadi. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas.
Lalu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Lalu sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lalu kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu di sini ada motivasi, murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Siswa seperti itu berkatanya ya, kalau misalkan kena hukuman. Lalu kalau diperlakukan perbuatan masalah, maka maafkan saya, sudah terbiasa. Yang berikutnya adalah kalau sebagai teman saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Lalu kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Lalu kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Lalu dampak pada murid, ini mengulangi kesalahan. Kalau sering dihukum, sudah terbiasa mengulangi kesalahan begitu. Lalu kalau di sini membuat bersalah, maka akan merasa rendah hati. Lalu yang berikutnya kalau sebagai teman, maka lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau sebagai pemantau, ini menitikberatkan pada sanksi atau hadiah dirinya. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Nah ini ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan ini contohnya dalam kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Maka kalau sebagai penghukum tidak akan menyuruh siswa agar mematuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itu kan hukuman ya. Lalu kalau pembuat rasa bersalah, maka berapa kali dibilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, maka kita akan mengatakan, kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain untuk hari itu ya. Lalu kalau sebagai pemantau, kalau sebagai teman biasanya pelan. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek kerjakan apa yang saya harus lakukan. Kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu, apa kira pendapatmu, bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu ya. Nah ini Bapak Ibu ada tayangan tentang posisi kontrol guru terhadap siswa. Kita simak sebuah tayangan dimana saja. Ini penjelasan tambahan tentang posisi kontrol guru ya. Selamat menonton. 5 posisi kontrol dalam eksekusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat masalah bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa?
kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengambilnya. Pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadinya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat dia merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Naren! Apa dulu? Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah kesana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen lagi. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan hari ini, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau bicara lebih rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan biasa alatnya kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi itu dia ini posisi kontrol itu seperti tadi lah contohnya tadi. Jadi apa kita ya itu bisa lihat di tadi. Bapak Ibu, terima kasih untuk berikutnya akan dipaparkan oleh Bu. Terima kasih Pak Uci. Rekan-rekan Ibu yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Uci tadi. Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Kita sudah melihat tadi video tentang penjelasan 5 posisi kontrol dulu. Di mana 5 posisi kontrol dulu itu mungkin ada beberapa kita yang melakukan itu gitu ya. Apakah entah sebagai penghubung, merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai apa tadi itu manajer ya, manajer dan satu lagi ada yang sebagai monitoring ya. Nah, jadi yang berdasarkan yang di video yang tadi, kita coba
ya. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah dengar melakukannya. Ini biasanya dilakukan oleh siapa? Kamu tidak pernah dengar melakukannya. Jadi bersalah atau menurut? Coba, kamu tidak pernah dengar melakukannya. Berarti penghukum ya. Ya, kamu tak pernah dengar ya kamu tuh. Lalu, ayolah lakukan lebih sayang ya. Ini apa biasanya? Teman, karena dia itu melakukannya untuk orang lain atau untuk sehingga nanti tergantungan ya. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan tingkat bintang hari ini? Nah, ini biasanya oleh siapa? Apakah kamu mau mendapatkan tingkat bintang hari ini? Jadi kan kalau yang namanya, jadi ini kayak dapat reward sama dapat hukuman, konsekuensi. Berarti memantau, betul ya, itu untuk memantau karena dia itu bisa mendapatkan sesuatu ya, konsekuensi atau hukuman atau konsekuensinya atau bisa dapat hadiah reward ya. Nah itu mungkin, tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu dari beberapa pertanyaan barusan berarti Bapak Ibu sudah mengerti mengenai kontrol atau posisi kontrol dari guru itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ini juga yang saya rasakan Bapak Ibu ya, ketika saya mempelajari modul 1.4 ini, ketika kita sebagai posisi kontrol, ternyata ini pun dapat kita lakukan di rumah kita sendiri, ya kan? Terhadap siapa? Terhadap anak-anak kita, gitu kan ya? Kadang kita juga sebagai penghukum di rumah, gitu ya? Atau kadang kita juga sebagai membuat rasa bersalah kepada anak. Abdullah deh, sifatnya kan mama, kan begitu ya di rumah gitu ya? Atau kadang sebagai teman juga bisa, atau sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi intinya adalah posisi-posisi kontrol ini dapat kita lakukan di rumah dan di sekolah. Nah, berdasarkan di video juga bahwa sebaik-baiknya posisi adalah posisi yang manajer, ya kan? Jadi kita sama-sama belajar dan memperbaiki. Saya pun sama ya, memperbaiki dan belajar juga mengenai ini. Semoga kita bisa menjadi posisi manajer, gitu ya. Yang tadi ya, yang membuat si anak itu sadar itu karena intrinsiknya, motivasinya itu intrinsik. Karena dari posisi yang tadi, 4 itu ekstrinsik, ya. Sedangkan yang 1 intrinsik itu hanya pada manajer saja. Jadi tujuannya itu adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya saja. Gak ada istilah takutnya, gak ada istilah dia merasa bersalahnya, gitu yang ngelakuin sesuatu itu. Atau gak ada istilah ada itu ya karena sama ibu ya, misalkan jadi kayak ada hubungan dan mama posisinya teman gitu ya. Lalu ada juga karena oh ya udahlah sekarang waktu ini karena saya pengen dapat hadiah, saya menghindari hubungan. Tapi gimana caranya si anak melakukan disiplin positif itu karena di dalam dirinya dia gitu. Yaitu berarti dengan cara menumbuhkan kesadarannya dia, motivasi internalnya dia melalui posisi kontrol manajer gitu ya. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah mungkin ini adalah Bapak Ibu ada yang tahu, sudah ada yang tahu kan pasti tentang keyakinan kelas, karena ini yang sudah dibahas-bahaskan tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas yang Bapak Ibu pahami? Bisa ingin tahu? Boleh? Nah, mungkin di sini untuk keyakinan, pasti keyakinan bersama di dalam kelas kita yakin. Terima kasih Ibu. Ya, jadi kata kuncinya itu adalah yakin, ya. Jadi sesuatu yang dilakukan yang nanti itu meyakini sesuatu. Contohnya itu adalah ketika kita memakai helm, ya kan? Ketika kita pakai motor pakai helm gitu ya. Kalau misalkan kita melakukannya karena motivasi eksternal, maka kita akan mengambil hasil ditilang, hasil apa gitu ya. Misalnya kalau ditilang, buat ya dia tahu ditilang gitu ya. Kalau eksternal, tapi kalau misalkan internal, kita sadar tadi meyakini kalau kita nggak pakai helm, maka kita akan celaka. Kalau kita akan selamat nanti. Kalau kita nggak pakai helm, berarti kita akan celaka. Kalau kita pakai helm, maka kita akan selamat. Nah, itu yang menjadi keyakinan. Nah, maka keyakinan kelas itu sendiri adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dijadikan landasan perilaku di dalam kelas. Nah, ini tujuannya juga sama. Jadi ketika anak melakukan sebuah perilaku
menghargai teman dan guru, melakukan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, saling toleransi, mengerjakan tugas piket sesuai jadwal, saling menghargai dan bergotong royong. Nah, yang perlu dilakukan juga Bapak Ibu ya, sebelum kita melakukan keyakinan kelas ini, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama itu kita berdasar dan kesepakatan bersama. Ya, intinya itu berbeda dengan sebuah peraturan. Kalau peraturan sekolah kan kayak sekolah yang bikin ya. Nah, kalau keyakinan itu adalah yang dibikin oleh anak-anak dan kita sebagai wali kelas. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan membuat sebuah keyakinan kelas itu harus berdasarkan idenya itu muncul tidak cuma dari kita saja, tapi dari peserta didik juga. Gitu. Jadi apa saja sih yang mau kita sepakati gitu, atau apa saja sih? Ya biasa ada kesepakatan dulu yang akhirnya itu menjadikan sebuah keyakinan. Misalkan anak-anak, yuk anak-anak kita bikin kesepakatan ya. Kita ini kelas kita nyaman, aman, gitu, kondusif, gimana sih caranya? Dan kita tanyakan kepada peserta didik kita. Nanti mereka ngasih idenya apa saja. Misalkan ya udah kita berarti biar nyaman harus bersih dong Bu ya. Ya, berarti kita harus bikin piket. Oke, membuat piket atau jadwal piket. Atau misalkan Bu biar nyaman kelasnya berarti kita ketika kita belajar dan harus kondusif. Misalkan nggak ada yang ngomongnya nggak jelas ataupun ngomongnya yang sembarangan. Itu pun kesepakatan. Jadi intinya dari sebuah kesepakatan ini yang nanti itu menjadi sebuah keyakinan pada anak-anak, di mana si anak-anak ini ketika melakukannya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk mereka. Begitu Bapak Ibu ya. Next Pak Denny. Nah ini tadi yang saya jelaskan sedikit bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan ya. Lalu sedikit saja agak mudah diingat juga, jadi tidak terlalu panjang ya, tapi hanya sedikit tapi mudah diingat juga. Berupa pernyataan universal, jadi dia yang nantinya itu menjadi sebuah kebaikan untuk semuanya juga gitu ya, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Karena kita yakin juga kebutuhan tiap kelas berbeda-beda, ya kan? Karena anak di kelas A, B, C ini akan berbeda-beda, maka disesuaikan juga dengan kelasnya masing-masing ya. Lalu dibuat dalam bentuk positif, artinya kata-katanya dibuat kata-kata positif. Contohnya adalah misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kata tidak itu diganti dengan membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas. Nah itu jadi kata-katanya positif, bukan kata-kata yang negatif bilangnya ya. Lalu semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tadi yang saya bicarakan juga bahwa semuanya harus terlibat. Jadi kesepakatan ini disepakati oleh semua anggota kelas ya, yang dan termasuk dengan wali kelasnya. Nah, sampai ini ada segitiga restitusi. Ya. Jadi apa sih sebenarnya segitiga restitusi ini tuh? Ini ada hubungannya dengan materi-materi yang sebelumnya dipaparkan oleh Pak Denny dan Pak Sanusi. Tadi Pak Denny menjelaskan mengenai motivasi, intrinsik dan ekstrinsi juga kan ya. Lalu ada kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi ya. Lalu, nah ini hubungannya dengan segitiga restitusi ini apa? Gitu kan? Dengan positif kontrol yang tadi disampaikan oleh juga Pak Sanusi. Jadi, ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan atau di luar aturan, itu biasanya karena ada kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut yang tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi contohnya nih ya, ada kasus misalkan ada nih anak yang suka malakin temennya, gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, ini bisa dikarenakan karena si anak itu kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Kira-kira apa gitu? Kalau misalkan anak itu suka malakin, kebutuhan dasar yang mana yang tidak dipenuhi ya? Musik malakin itu aturan jajan, berarti itu adalah kebutuhan yang pertama ya, yang primer gitu ya. Nah itu sehingga membuat si anak itu melakukan suatu kesalahan. Atau misalkan kadang ada anak yang caper ya, cari perhatian gitu ya. Terus dia cari perhatian. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang kurangnya? Kurang kasih sayang, melakukan di ruang ini yang kurang gitu ya. Nah berdasarkan itulah maka kita sebagai guru harus memiliki kontrol yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Karena tadi 5 posisi kontrol yang tadi. Nah sebaliknya posisi kontrol itu adalah yang tadi posisi yang manajer. Nah posisi manajer ini hubungannya dengan segitiga restitusi ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas anak. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu gak cuma langsung, kenapa kamu tuh melakukan kesalahan terus? Tidak langsung begitu gitu
semester. Kata anaknya, dia Bu saya betul menyontek. Kenapa kamu menyontek? Karena saya tidak belajar misalkan. Oh mungkin memang setiap orang itu bisa melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Jadi kita tahu bahwa gak cuma anakku ibaratnya gak cuma dia aja yang melakukan kesalahan itu, tapi ada orang lain juga. Jadi mereka tidak harus ditindak atau gimana gitu ya. Mentalnya gak langsung teman gitu. Lalu yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi dia harus tahu nih kesalahannya apa. Ketika dia menyontek, berarti kesalahannya apa? Berarti dia tidak jujur, ya kan? Jadi dia harus coba kalau misalkan kamu nyontek, berarti apa sih yang salahnya dari kegiatan nyontek itu? Berarti saya tidak melakukan kegiatan melakukan tindakan yang jujur, saya tidak jujur. Kan? Oh ya, berarti jujur itu sesuatu yang salah atau benar? Salah, kalau tidak jujur itu berarti salah atau benar? Salah. Nah, jadi oh ya, perbuatan dia itu salah, perbuatan dia itu benar. Ya. Lalu nanti menanyakan keyakinan. Nah, kita kan udah bikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kelas dan mungkin ada yang di keyakinan kelasnya bersifat jujur misalkan ya. Nah, maka dari situ dia pun sadar bahwa dia perlu keyakinan kelas sama nih yang kamu ibaratnya tidak jalankan. Apa yang kamu langgar, apa yang mana harus bersifat jujur. Nah, jadi dari situ anak tahu apa kesalahannya gitu ya. Lalu kenapa dia bisa bersalah begitu dan sampai akhirnya kita harus sampai pada solusinya seperti apa. Jadi kita nanyain nanti itu gimana kalau nanti gimana caranya kamu biar tidak menyontek lagi. Jadi nanti sekarang untuk pikir, berarti dia harus belajar lebih giat lagi gitu. Dia harus percaya diri juga, bahkan ketika ada materi yang tidak dipahami, berarti dia harus nanya kan ke gurunya. Jadi dibimbing sampai menemukan sebuah solusi. Gitu ya. Jadi dari segi yang solusinya itu tujuannya itu adalah si anak itu dapat menyadari kesalahannya dan menemukan solusinya. Makanya tadi kan fokus pada solusi, bukan pada masalahnya, tapi pada solusinya gimana. Ya Bapak Ibu. Nah ini untuk lebih jelasnya, ini adalah sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi. Ya. Iya. Sudah lama untuk Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih hebat lagi. Hanya menyebabkan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah bagus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip halus tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengingatkan itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa untuk aktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengalami juga sedikit, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lah ya Pak. Dan masih yang satu aktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan Nabi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu, barusan adalah sebuah video tentang penerapan restitusi dari kasus anak yang diminta di kelas. Tapi karena ada alasan yang kan ini ternyata alasannya apa, terus apakah itu sesuatu yang salah dan bagaimana, dan sesuai dengan keyakinan atau tidak, dan dicari solusinya seperti apa. Mungkin itu ya penjelasan dari kami mengenai budaya KCT. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau yang kita diskusikan bersama-sama. Boleh Bu. Gini ya, seperti kalau sebelumnya terima kasih sudah kesempatan. Kebetulan saya siswaan gitu ya. Nah di sini kalau seperti itu seperti teman sudah dilakukan, tapi kadang-kadang anak itu tidak takut Bu. Halo Bu, paling bilang gitu ya. Terus kalau tadi katanya sebagai capek kan, tapi kalau tidak dibentak misalnya dengan suara tinggi, si anak tetap berisik gitu. Nah, tapi kalau dilakukan dengan suara nada tinggi, alhamdulillah tuh seperti kejadian itu tidak akan terlupakan sampai kapanpun ya. Kebetulan di sini ada Ibu BK-nya, Ibu Maya ya. Ingatnya dulu kebetulan saya wali kelasnya, Ibu Maya di situ BK-nya. Nah itu sebelum ada CGP. Nah di situ kebetulan anak tuh tidak masuk, tidur terus. Ketika itu bapaknya sedang sakit. Pas kita kesana kondisi anak tuh tidur. Dengan Ibu Maya kan lembut ya. Walaupun belum CGP tapi sudah masuk. Bangun nak, ayo. Itu sampai ditunggu beberapa menit lama ya. Aku diam, mungkin kalau Ibu Maya bersabar, aku tidak sabar. Belum tentu tidak bangun. Tapi kalau dengan aku bangun, udah gitu ya, dalam bahasa sudah bangun, sampai langsung mendekati bapaknya sambil mengipas bapaknya sakit. Nah ini bagaimana? Apakah salah atau bagaimana? Terima kasih Bu Dewi ya. Karena memang akan berbeda ya situasinya ataupun kondisinya gitu ya. Nah yang sejauh yang saya pahami itu adalah mungkin ibu kan tadi sudah melakukan hal lemah lembut dulu kan, halus dulu kan, dihalusin 1-2 kali gitu ya. Tapi ternyata si anak itu memang tidak yakin keras atau tidak terus bisa memotivasi dirinya sendiri lagi, gambarnya seperti itu. Yang kemarin saya pelajari itu adalah memang kadang penerapan studi restitusi ini memang ibaratnya disesuaikan juga dengan kasusnya seperti apa gitu ya Bu ya. Atau si anak itu sudah diberikan kesempatan atau belum. Nah kalau ini kan ibu sudah memberikan kesempatan kepada anak yang ibaratnya sudah pernah dipanggil juga mungkin ya sebelumnya. Nah karena anak ini masih belum terus melakukan menyadarinya, ya mungkin seperti itu mungkin tidak apa-apa kalau yang saya pelajari ya. Jadi memang tergantung dari situasi dan kondisinya pada anak. Tapi dari dalam penanganan pertama, maka kita harus bertindak dulu sebagai manajer. Jadi sebaiknya itu, jadi kalau yang saya pelajari itu adalah ya, kalau kita menemukan kasus di awal, ya kita lakukan itu dulu. Manajer dulu sebagai manajer, dicari dulu apa ini si anak kenapa kayak gini gitu ya. Terus dicari solusinya bersama. Tapi ternyata si anak masih belum begitu terus menerus. Maka yang tadi kata pastor saya bilang, ya disesuaikan dulu dengan kasusnya. Anak itu sudah berapa kali sih melakukan kesalahan? Kan kalau sekolah itu dibolehkan ada SPM. Nah bisa juga ditindak atau dengan ya. Tapi kalau kayak gini terus mungkin nanti saya solusi kita SP dulu saja. Jadi ada efek semuanya juga kepada anak tadi itu ya. Jadi yang saya paham itu begitu. Jadi kemarin juga sempat jadi sebuah perdebatan ketika uang kolaborasi sama Fasil. Pada akhirnya Pak Fasil bilangnya begitu, sesuai dengan kondisinya. Karena kan penerapan di SMP dengan di SMK, bahkan ada yang CGP dengan saya itu adalah dari SMK Najib Cilacap SMA 1 ya.
anak-anak saya, anak laki-laki saya bertanya itu bapak itu juga Bapak Dadan. Kata Bapak Fazalnya, hasil diskusi kita adalah memang harus disesuaikan juga dengan kondisi anaknya, terus permasalahannya seperti apa gitu kan ya. Udah dikasih tahu tapi gitu aja ya. Kita memang harus ada tindakan yang lebih tegas. Tapi intinya, iya kan? Tahu ya. Jadi intinya adalah memang tidak hukumannya itu sesuai dengan konsekuensi yang nantinya itu. Berarti hubungannya dengan konsekuensi kalau misalnya dia terus begitu aja udah dikasih tahu tapi tetap kayak gitu, tidak ada konsekuensi atau SP atau apa. Kalau digaplok boleh tidak? Ya. Sekarang Bapak banyak kalau pas sudah bukan dengan itu tadi keyakinan itu kesepakatan itu mungkin bisa. Kalau yang saya pahami tindakan kekerasan itu memang tidak boleh dilakukan ya dalam bentuk apapun. Berarti dalam kesepakatannya tadi tapi tidak kompleks sebenarnya. Misalkan kalau nggak masuk digaplok berarti tidak begitu karena harus tadi kesepakatan harus sifatnya positif. Jadi kalau menurut saya untuk digaplok itu kayaknya kurang pas gitu ya. Ini mungkin ada cara yang lain yang bisa kita terapkan gitu. Ada dari Pak Dewi atau Pak Sanusi ada yang mau menambahkan? Pak Dewi mau menambahkan? Jadi seperti yang tadi dikatakan juga, yang jadi masalah sekarang itu kan ada perlindungan anak ya. Jadi sedikit-sedikit ketika kita melaksanakan kekerasan itu pasti jadi laporan. Bahkan tidak sedikit guru yang dilaporkan karena melakukan kekerasan pada anak yang akhirnya dipidana. Nah, itu yang harus kita hindari karena mungkin sekarang itu berbeda dengan dulu ya. Jadi kita konsepnya harus kembali lagi kepada tujuan pendidikan nasional pendidikan dari negara berpihak pada anak. Jadi peraturan yang kita buat harus berpihak pada anak juga. Mungkin itu yang harus kita perbaiki mulai dari sekarang karena sebetulnya saya pun apalagi saya laki-laki pasti akan seperti itu ya. Cuman karena setelah pelajaran di CJP ini ternyata harus berpihak pada anak. Itu yang harus kita perbaiki. Sama saya pun asalnya seperti itu Bu, pasti kalau memarahi anak itu dengan ancaman. Karena dengan ancaman saya rasa itu lebih bisa menerap gitu kan. Tapi ternyata setelah mempelajari modul ada yang lebih baik lagi. Tadi di posisi manajer. Ini seperti itu. Banyak. Sedikit aja ya. Tadi restitusi itu tidak berlaku pada setiap kasus. Contoh, restitusi ini tidak berlaku pada orang yang sedang mabuk. Ini tidak bisa. Ini disadarkan orang mabuk itu tidak bisa. Harus keluar dulu dari pengaruh itunya, baru bisa disadarkan. Yang kedua, ini restitusi ini tidak bisa dilakukan pada orang yang sedang tidak sadar atau pada saat sedang ngantuk. Tapi kalau misalkan sedang ngantuk bangun-bangun, memang itu buat supaya sadar gitu. Ya, kurang lebih gitu. Lalu yang berikutnya, restitusi ini tidak bisa diperlakukan pada saat orang yang kena hukum atau kena kasus hukum atau dihubungkan dengan hukum. Itu saja Pak ini. Untuk selebihnya kurang lebih. Jadi kalau emang siswa mungkin saja tidak bisa sadar-sadar, ya restitusi tidak berlaku. Kurang lebih seperti itu. Bu Dewi bagaimana dengan pernyataan yang tadi ini? Jadi kalau misalnya di keluarga, boleh benar-benar itu anak kita. Jadi kita harus maaf benar-benar dan harus sadar diri bahwa anak adalah segalanya. Terima kasih Bu Dewi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih kemarin sebetulnya konsep-konsep dasarnya itu sebetulnya sangat mirip dengan PKK. Ya, jadi
Ibu menerapkan konsep-konsep dari guru penggerak ini, Bapak Ibu bisa jadi konselor karena prinsip-prinsipnya di sini hampir semuanya prinsip konselor, gitu ya, prinsip-prinsip. Hanya di sini kita perlu pahami bahwa sebagai Muslim kita harus paham bahwa di dalam Al-Quran Allah memberikan begitu banyak penggambaran tentang bagaimana tindakan kita ke hal-hal yang benar dan ke hal-hal yang salah. Betul tadi misalnya di dalam budaya positif ini bahwa kita selalu harus mengedepankan nilai-nilai positif dengan cara yang baik dan mengurangi bahkan meminimalisir semua tindakan yang tadi menyakiti tidak positif dan kita upayakan seperti itu. Tapi kalau kita belajar dari Al-Quran, ada hal-hal yang memang prinsipil yang harus tetap ada tindakan-tindakan yang tegas. Ya, contoh misalnya Allah ada di dalam Al-Quran, Allah memberikan larangan jelas, tidak abu-abu, boleh dan tidak boleh. Dan di sini tidak ada abu-abu, gitu ya. Misalnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau misalnya kita mengiblat sekarang ke dunia barat sekarang mulai meminimalisir kata tidak boleh. Jadi harus pelan-pelan, jadi soal harus abu-abu nih. Padahal kalau dalam agama kita jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Gitu ya. Jadi ketika misalnya anak berbuat zina, kita nggak bisa misalnya, kamu boleh pacaran, tapi asli gampang nggak ada, nggak boleh, ya kan? Jadi kita harus punya prinsip bahwa kita sebagai Muslim kita mengiblat pada Al-Quran. Kalau misalnya ada hal-hal yang prinsip yang sangat mendasar, jangan dibilang abu-abu. Oh nak, yang gini ya, gini ada yang begini yang ini ya ya, nggak bisa, nggak boleh. Nanti anak sekarang itu akan beda berpikir. Oh ada kata ini juga boleh, asal jangan misalnya boleh saja misalnya acara pacaran misalnya kan nanti akan dibagikan alat kontrasepsi, ini bahaya banget, ya kan? Jadi artinya apa, kita berpikir bahwa kita harus tegas pada hal-hal tertentu, tapi kita juga harus bertindak secara lembut pada hal-hal tertentu. Jadi seperti tadi bilang Bu Dewi misalnya, gimana kalau misalnya ini ya tadi kita harus benar-benar bertindak tegas pada hal-hal tertentu, tapi kita tidak boleh tegas dalam semua hal. Gitu. Harus tetap ada lemah lembut ketika di mana posisinya kita sungguh. Gitu. Maka yang misalnya misalkan saya mabuk, aku boleh misalnya tidak bisa berhenti bus, misalnya tidak bisa berhenti begitu saja misalnya kan harus proses, nggak ada proses haram untuk berhenti proses. Haram ya haram, gitu kan? Hentikan semua, hentikan haram ya haram. Jadi aku ke anakku begitu, jadi maaf kalau misalnya ini prinsip saya ya, prinsip saya seperti itu karena saya mengamati materi-materi dari PGP dan materi-materi dari luar dari barat. Terus sekarang ada hal yang memang kurang pas dengan agama kita. Terima kasih Bu Maya. Ya. Terima kasih. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Maya ya. Pada akhirnya itu adalah kita memang menyesuaikan dengan lingkungan kita juga dan mungkin kepercayaan kita masing-masing juga. Tetapi ya tadi ada ibaratnya ada tuntunannya, ada step by stepnya, tapi ditambah lagi dengan pengasuhannya seperti apa. Tadi kan sampai juga Pak Uci dan Pak Deni. Jadi intinya itu adalah tetap keberpihakan pada murid, tetapi disesuaikan juga dengan memang kesalahan dulu seperti apa. Kita bisa menyesuaikan dan yang tadi berdasarkan lagi Bapak Ibu bagaimana sudah cukup? Ya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih sudah mau untuk memberikan kesalahan kami untuk berbagi ya pada hari ini. Dan terus sama-sama kita sama-sama belajar, sama-sama untuk lebih memperbaiki diri dan sama-sama untuk lebih mengutamakan peserta didik ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang mau disampaikan pada ini? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya dalam melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 2 Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, segera bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.